Supply chain management. Pengertian manajemen rantai pasokan atau supply chain. Manajemen rantai pasokan supply chain management didefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambahkan nilai bagi pelanggan atau Koper et al. 1997. Menurut Heiser dan Rander 2014, manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan bahan baku dan pelayanan, mentransformasikannya menjadi produk dalam proses atau orang setengah jadi dan produk akhir atau barang jadi, serta menyerahkannya kepada pelanggan. Rantai pasokan merupakan jaringan kerja yang mentransformasikan bahan baku ke distribusi produk yang melibatkan satu perusahaan atau perusahaan lain. Konsep manajemen rantai pasokan diadopsi oleh berbagai perusahaan sebagai cara penting dalam mencapai keunggulan benang di pasar domestik dan pasar global. Manajemen rantai pasokan merupakan pendekatan terintegrasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian bahan baku dan informasi. Strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan berfokus pada perintegrasian dan pengelolaan aliran produk, layanan, dan informasi melalui rantai pasokan terkait dengan rencana memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Secara tradisional, setiap bagian dari rantai pasokan dikelola sebagai entitas terpisah yang berfokus pada tujuan masing-masing. Sebagai contoh, pemasok mendesain bahan baku dan waktu penyampaiannya sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan kebutuhan perusahaan pembuat produk. Hal yang sama terjadi, misalnya distributor menyampaikan produk ke pelanggan sesuai dengan jaminan. Berikut tabel hubungan rantai pasokan dan strategi seperti di gambar berikut. C. Rantai pasokan pada penyedia layanan. Rantai pasokan untuk jasa atau layanan lebih sulit didefinisikan daripada dalam operasi pemakturan. Rantai pasokan penyedia layanan atau jasa tidak selalu memberikan produk fisik bagi pelanggan dan tidak berfokus pada aliran fisik, bahan baku atau material, komponen, dan subrakitan. Melalui rantai pasokan, dalam perusahaan jasa atau layanan, fokus utama lebih pada sumber daya manusia dan pentingnya layanan pendukung untuk menyedia layanan. Rantai pasokan penyedia layanan cenderung lebih kompak dan tidak seluas rantai pasokan perusahaan manufaktur. Organisasi kesehatan seperti rumah sakit tidak menyediakan produksi aktual bagi pelanggan atau pasiennya, tetapi rumah sakit memerlukan pemasok. Implikasinya adalah pelanggan juga bertindak sebagai pemasok dalam jasa yang disebut dualitas pelanggan pemasok. Hal ini seperti gambar berikut. D. Pengelola rantai pasokan. Pengelola rantai pasokan memfokuskan pada pengintegrasian dan mengelola aliran produk, jasa atau layanan, serta informasi melalui rantai pasokan untuk membuatnya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan biaya total yang lebih rendah. Rantai pasokan memerlukan kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi antar anggota secara efektif. Salah satu tujuan pengelola rantai pasokan adalah tercapainya sinkronisasi aliran hulu dalam kedatangan bahan baku atau material, komponen, subrakitan, serta layanan dan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir, sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa adanya biaya yang tinggi karena kelebihan persediaan manajemen. Strategi rantai pasokan. 1. Menggunakan banyak pemasok. 2. Menggunakan sedikit pemasok. 3. Integrasi vertikal.
4. Kerjasama atau joint ventures. 5. Jaringan kerja key read-through atau BAMS. 6. Perusahaan maya atau virtual company. F. Teknologi informasi dalam rantai pasokan. 1. E-procurement. 2. Electronic ordering and funds transfer atau EDI. 3. Katalog online atau online katalog. 4. Lelang online. 5. Barcode. 6. Identifikasi frekuensi radio. G. Mengukur kinerja rantai pasokan. Perusahaan harus menetapkan target yang berupa indikator kinerja kunci atau KPI. Ada 3 indikator kunci, yaitu perputaran persediaan, banyaknya hari, pasokan persediaan, dan tingkat pengisian. Perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata nilai agregat persediaan. Rata-rata nilai agregat persediaan adalah nilai total semua item persediaan, termasuk persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau produk setengah jadi, dan persediaan produk akhir. Baiklah, sekian presentasi video dari kelompok 6. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.